Namun yang terakhir, wa man lam yantafi' biza wala bidzak. Kalau orang dengan isyarat tidak bisa, dengan lemah lembut tidak bisa, dengan ketegasan juga nggak bisa, maka kata beliau, fahuwa minasyayatin, ya termasuk dari setan ini berarti. Jadi subhanallah, kata beliau, orang ini ada 4 macam. Tergantung kekuatan pemahaman, tergantung dari kecekatan, tergantung dari kepekaan yang dia miliki. Jadi ini peka atau tidak. Di antara, kata beliau, di antaranya orang itu ada yang cukup dengan isyarat saja itu sudah paham. Jadi saking tingginya pemahaman, saking tingginya kecerdasan, kepekaan, hanya dengan isyarat saja sudah tahu. Dan banyak daripada sahabat Nabi SAW yang cerdas seperti itu. Misalnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Ketika Rasulullah SAW sudah memerintahkan hijrah ke Madinah, beberapa sahabat mulai berangkat, dan Nabi SAW memberitahukan menunggu perintah langsung dari Allah, yakni bagi Nabi. Untuk bagi sahabat sudah. Itu Sayyidina Abu Bakar tidak hijrah dulu. Cerdas Sayyidina Abu Bakar. Karena ini ingin mendampingi Nabi SAW. Sampai suatu ketika Nabi SAW beberapa saat kemudian memberitahu kepada Sayyidina Abu Bakar, wahai Abu Bakar, telah turun izin perintah dari Allah untuk hijrah. Langsung Sayyidina Abu Bakar, cerdas ya, emang dasarnya emang pintar. Niku Sayyidina Abu Bakar langsung, as-suhbah ya Rasulullah, apakah engkau perlu pengawal wahai Rasul? Langsung menawarkan diri. Akhirnya Rasulullah menjawab, as-suhbah ya Abu Bakar. Iya wahai Abu Bakar, aku menginginkan ada pendamping. Langsung Sayyidina Abu Bakar pulang, menyiapkan kudanya bersama Nabi SAW dan barang-barang yang disiapkan untuk hijrah. Jadi Rasulullah itu hanya isyarat saja, nggak perlu Rasulullah ngajak, ayo Abu Bakar berangkat, enggak. Rasulullah hanya mengatakan, saya sudah dapat izin ini. Langsung disambut oleh Sayyidina Abu Bakar, as-suhbah ya Rasulullah. Misalnya juga ada sahabat yang tahu betul Nabi SAW itu setiap malam pasti tahajud. Itu ketika nginep di rumahnya Nabi, langsung Rasulullah SAW nggak pakai minta, langsung disiapkan airnya. Ketika malam Rasulullah hendak menimba air dulu seperti biasa, kok ternyata sudah disiapkan. Di situ ada air, tinggal digunakan oleh Nabi SAW. Ternyata betul sahabat tersebut yang mempersiapkan, langsung didoakan oleh Nabi SAW. Allahumma faqihu fiddin wa alimhu ta'wil wahdihi ila sawa'is sabil. Akhirnya tumbuh besar sahabat tersebut yang waktu itu masih kanak-kanak, tumbuh besar menjadi sahabat yang ahli fikih, ahli tafsir, berkah hidup. Juga pernah hadirin, Nabi SAW itu menyatakan, inna ummatun ummiyah la naktubu wa la nahsub. Kita ini adalah umat yang ketika dilahirkan itu nggak bisa baca, nggak bisa menulis, nggak bisa menghitung. Ummiyah di sini ulama ada menyatakan seperti itu. Ada juga yang dimaksud ummatul ummiyah di sini adalah menisbatkan kepada pribadi Nabi SAW, karena beliau adalah seorang Nabi yang ummi, tidak membaca, tidak menulis. Tapi yang perlu diperhatikan, tidak mampu membaca atau tidak menulis jika dinisbatkan kepada kita sebagai hamba yang sangat super biasa ini, yaitu sebuah kekurangan. Tapi ketika itu dinisbatkan kepada Nabi Muhammad SAW,
itu justru kesempurnaan untuk Nabi. Kenapa seperti itu? Karena hadirin, kita itu untuk memahami, kita itu untuk mendapatkan ilmu sangat membutuhkan membaca, sangat membutuhkan menulis sebagai perantara ilmu yang masuk ke dalam kita. Namun Nabi Muhammad SAW itu nggak perlu, tidak melalui membaca, tidak pula melalui menulis, melainkan ilmu tersebut langsung diberikan langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ummi bagi Nabi SAW itu justru kesempurnaan yang dimiliki oleh Rasulullah SAW. Kata beliau, kita ini umat yang ummi. Kemudian Rasulullah menyatakan asyhru hakadha wa hakadha wa hakadha. Rasulullah itu menyatakan satu bulan itu terdiri daripada hakadha, hakadha wa hakadha. Jadi Rasulullah seperti ini 3 kali. Yang pertama komplit 10, yang kedua komplit 10, yang ketiga satu jempolnya ini ditekuk. Jadi bulan itu ada kalanya kata Nabi, ya hakadha, hakadha wa hakadha, dengan isyarah. Maksudnya berapa? Bulan itu satu bulan ada kalanya jumlah harinya itu 29 ya. Kemudian juga beliau mengatakan au syahru, atau ada kalanya bulan itu hakadha wa hakadha wa hakadha. Namun ada kalanya bulan kata Nabi itu seperti ini, seperti ini, seperti ini, jempolnya utuh. Maksudnya berapa? 30 hari. Jadi ada kalanya Nabi SAW itu mengajarkan kepada para sahabat melalui isyarat, dan itu berarti menunjukkan ya kecerdasannya Nabi SAW dan kecerdasan para sahabat yang mampu memahami hal tersebut. Jadi super cerdas sekali, paham dengan isyarat. Jangankan Nabi Muhammad SAW, para imam itu cerdas juga hadirin. Pernah waktu itu diceritakan Al-Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah itu imam salah satu 4 mazhab nih. Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal. Nah, suatu hari ada seorang wanita itu membawa buah apel. Buahnya itu dikatakan warnanya itu merah tapi agak kekuning-kuningan gitu. Perempuan ini bawa buah apel pergi ke pengajiannya Al-Imam Abu Hanifah. Malu wong Abu Hanifah ada di depan. Nah, ini perempuan tersebut bilang sama yang paling belakang majelis, di majelis tersebut, bilang, ini apel bilang dari saya ya. Maksudnya dari seorang perempuan. Ini tolong sampaikan ke Imam Abu Hanifah. Oh iya, diambil itu apel, disampaikan ke Imam Abu Hanifah. Wahai Imam, ini ada apel. Dari siapa ini? Itu dari perempuan di depan. Cuma nitip apel gini tok, disuruh kasihkan ke antum, ke jenengan. Oh, tolong ambilkan pisau. Diambilkan pisau, dibelah oleh Imam Abu Hanifah, dalamnya putih, wong apel. Disuruh kembalikan, sini kembalikan ya. Kasih ke perempuan tersebut. Ini santrinya bingung. Ini apa maksudnya? Apa Imam Abu Hanifah diminta ngupas apel? Ini tengah-tengah pengajian. Apel dikasihkan, dibelah oleh beliau, dikembalikan. Ini murid bingung. Loh, apa ini maksudnya? Dikasihkan ke perempuan tersebut lihat, oh iya, yes makasih ya, pulang deh. Saya tambah bingung lagi. Loh, apa ini maksudnya? Loh, perempuannya ngelihat apel habis dibelah, paham, kemudian pulang. Akhirnya santri tersebut tanya, wahai Imam, mohon maaf saya mau tanya, apa maksud kejadian barusan ini? Loh, orang bawa apel dikupas, yang bawa apel paham terus sudah pulang. Walau tidak ngomong pun enggak kepada Imam Abu Hanifah. Maka kata beliau, iya, seorang perempuan tersebut itu
dia sudah ada di akhir masa haidnya. Jadi perempuan tersebut sudah menstruasi, sudah di akhir masa haidnya. Perempuan malu jelas, apalagi zaman dulu malunya luar biasa. Dia ingin menanyakan, ya nggak mungkin secara langsung malu. Dia tanya melalui apel tersebut. Apel itu warnanya merah tapi kekuning-kuningan sudah kekuning-kuningan. Mau tanya kepada saya, kalau yang saya lihat itu warnanya sudah seperti ini, merah kekuning-kuningan, apakah saya sudah suci? Pertanyaannya gitu, yang dikirim lewat ngirim apel tadi itu. Saya lihat, ketika saya lihat ya belum. Saya kupas, isinya putih. Pesan yang ingin saya sampaikan dengan makna tersirat ini, kalau kamu melihat sudah bersih seperti bersihnya atau seperti putihnya apel ini, baru kamu sudah suci, sudah selesai dari masa haid. Dikirim. Ketika sampai perempuannya tahu, oh berarti belum saya. Kalau sudah sebersih ini, ya kapas sudah seputih ini, tidak ada bekas, berarti saya suci. Seperti itu. Nah, kalau model kita kan di antara apel ya mungkin dimakan bareng-bareng. Ini tidak, untungnya kayak Al-Imam Abu Hanifah, cerdas beliau. Jadi soalnya dengan isyarat, dibalasnya pun dengan isyarat. Nah, itu orang model yang pertama. Jadi cukup dengan isyarat saja langsung paham tanpa pembicaraan secara langsung. Kemudian yang kedua, di antara manusia itu ada golongan yang jika dengan isyarat nggak paham, bisa dibilang nggak terlalu peka. Dan kepekaan ini penting ya, kepekaan ini penting dalam hal apapun, dalam hubungan orang tua dan anak misalnya, ya, orang tuanya kok pegel misalnya, kok rasanya kok pegel ya. Nah, ini anak yang pinter langsung peka, isyarat ini berarti minta dipijetin misalnya, langsung, wah ini berarti cerdas. Nggak pakai nunggu orang tuanya, waduh tolong pijetin nak, nggak perlu, langsung. Atau misalnya orang tuanya kok haus atau lapar, langsung disiapkan. Suaminya mungkin kecapean, dibantu. Kok pengen makanan atau minuman tertentu, dibuatkan, misalnya disiapkan. Istrinya kok misalnya kok melihat bedaknya kok dibuka tutup mungkin sudah hampir habis misalnya, ya, isyarat itu sudah. Oh berarti ini tak dibeliin dong, ya. Nah, suami yang cerdas langsung, ayo berangkat misalnya. Nah seperti itu, cerdas, nggak perlu tasrih ya, nggak perlu terang-terangan. Tapi ada di antara mereka, kata beliau, orang itu harus terang-terangan dulu, nggak cukup dengan isyarat. Nah itu pernah hadirin, pernah ada seorang perempuan mengunjungi rumahnya Sayyidah Aisyah ketika Nabi SAW ada di rumahnya Sayyidah Aisyah. Perempuan ini tanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, kaifa aghtasilu inda tuhur? Wahai Rasulullah, saya itu kalau mandi janabah atau mandi setelah menstruasi, setelah haid, mandinya itu seperti apa? Gimana mandi yang bagus itu? Akhirnya kata Nabi SAW, khudhi firsah mumassakah fatawaddai biha. Kamu ambil kapas, kemudian fatawaddai biha. Nabi SAW bahasanya dengan tawaddai. Tawaddai itu kan bersuci, wudhu bersuci. Tawaddai, bersihkanlah kamu dengan kapas tersebut, bersihkan dengan kapas, kemudian mandi janabah. Tapi perempuan ini kurang paham dengan kalimat atau bahasa yang digunakan oleh Nabi, tawaddu. Maksudnya Nabi tawaddu itu bersihkan, bukan tawaddu berwudu, bukan berwudu. Nah, ini perempuan bingung, berwudu kok pakai kapas? Tanya lagi, qalat kaifa atawaddu biha Rasulullah? Gimana caranya wudu pakai kapas?
Diulangi lagi oleh Nabi, tawaddu'i biha, bersihkan. Tawaddu' dalam arti apa? Bersihkan biha, dengan kapas itu terlebih dahulu. Tanya lagi, kaifa tawaddu'u biha, gimana ya Rasulullah, lu wudu kok pakai kapas? Kemudian kata Sayyidah Aisyah, summa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabbaha wa a'rada anha. Setelah orang ini, perempuan ini nggak paham-paham, padahal sudah diperjelas seperti itu, kan nggak mungkin Rasulullah terlalu menggunakan bahasa yang jelek, hasya wa kalla. Nabi SAW itu adalah orang yang paling indah bahasanya, paling bagus, paling sopan dalam bertutur kata. Lu sudah bahasa seperti itu masih nggak paham? Kata Sayyidah Aisyah, Rasulullah langsung mengatakan subhanallah, wis ditinggal Rasulullah. Sayyidah Aisyah paham. Kalau Sayyidah Aisyah anaknya Sayyidina Abu Bakar ya, yang tadi kita sebutkan, Sayyidina Abu Bakar orang cerdas. Sayyidah Aisyah termasuk di antara sahabat perempuan yang alim. Bahkan beberapa sahabat itu kalau mau tanya tentang Nabi, rujukannya Sayyidah Aisyah. Sayyidah Aisyah paham apa yang dimaksud oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya ditarik perempuan tersebut oleh Sayyidah Aisyah, dijelaskan bahwa yang dimaksud oleh Nabi SAW tawadhu itu bukan berwudu, tapi bersihkan dengan kain kapas tadi itu. Bersucilah, tawadhu'i maksudnya itu tatahhari, bukan berwudu, tapi bersucilah kamu, bersihkanlah dirimu dengan kapas tersebut. Jadi memang karena kita tahu, kata beliau itu, orang ada kalanya cukup dengan isyarat, ada kalanya dengan perkataan, namun dengan kelembutan, maka kita berikan sesuai dosisnya. Kalau misalnya ini orang cukup dengan isyarat, nggak perlu kita dengan ucapan. Misalnya hal yang remeh, misalnya hal yang kecil, mengisyaratkan apa, misalnya takmir mengingatkan muadzin untuk azan, misalnya mengingatkan jamnya, ya nggak perlu ngomong misalnya, maka langsung dengan isyarat. Atau misalnya dengan ucapan yang lembut, ya cukup lembut, nggak perlu pakai ketegasan yang berlebih, nggak perlu, selama itu bisa dengan kelembutan. Jadi sesuai dengan dosisnya. Karena pernah waktu itu Khalifah Al-Ma'mun itu menasehati, tapi dengan nasihat yang melebihi daripada batasnya. Jadi kalau ngasih nasihat itu selalu keras. Akhirnya diingatkan oleh salah seorang yang hadir di antara sepuh, ya hada irfaq, lemah lembutlah kamu kalau memberikan nasihat. Faqad bu'itsa man huwa khairun minka ila man huwa syarrun minni. Karena Allah telah mengutus yang lebih baik darimu, diutus kepada yang lebih hina dari saya. Jadi ada yang lebih mulia dari kamu dalam bernasihat, menasehati yang lebih hina dari saya. Itu Allah mengajari caranya bernasihat. Faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadakkaru aw yakhsha. Yaitu Nabi Musa dan Nabi Harun ketika diperintah oleh Allah untuk menasihati Fir'aun. Ini Nabi Musa sama Nabi Harun lebih mulia daripada Khalifah Ma'mun. Menasihati yang lebih hina, yang lebih parah daripada orang tersebut, yaitu siapa? Fir'aun. Loh, itu pun loh Gusti Allah menyatakan faqula lahu qawlan layyinan. Katakan kepada mereka itu, katakan kepada Fir'aun tadi itu dengan perkataan yang halus, perkataan yang lembut. Apa hikmahnya? La'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Dengan harapan semoga si Fir'aun tadi itu menjadi ingat, menjadi kembali, dan menjadi takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi hadirin, ada yang ketiga, jangan lupa. Wa minhum, diantara manusia, man la yujdi fihi, orang-orang yang enggak ada gunanya, enggak mempan ibaratnya. Dengan isyarat apalagi, dengan ucapan pun juga enggak mempan.
Maka ini harus dikasih dosisnya juga. Mereka tidak bisa kecuali dengan cara yang tegas, cara yang lebih tinggi. Maka itu pun ya harus diberikan sesuai dengan dosisnya. Pernah ketika Sayyidina Umar bin Khattab melihat ada orang habis sholat itu nggak baca wirid dulu. Jadi habis sholat itu bangun lagi, habis sholat bangun lagi. Itu Sayyidina Umar langsung memegang pundaknya, langsung ditarik. Kata beliau, ijlis, duduk dulu. Jadi langsung Sayyidina Umar, ijlis, duduk dulu. Fa innahu lam yahlik ahlul kitab illa annahu lam yakun baina shalawatihim faslun. Duduk, duduk dulu. Tahan beberapa detik, bisa dibaca zikir dulu, baru nanti sholat sunnah lagi. Kenapa? Karena kata beliau dijelaskan oleh Sayyidina Umar. Karena ahlul kitab itu yang terdahulu, mereka tidaklah menjadi umat yang celaka kecuali karena tidak adanya antara doa-doa mereka itu pemisah. Jadi langsung. Maka Nabi SAW yang saat itu hadir langsung melihat Sayyidina Umar memperlakukan seperti itu. Kata beliau, asaballahu bika ya ibnal Khattab, Allah telah menyampaikan kebaikan melalui engkau wahai ibnal Khattab. Jadi memang kita diajarkan oleh Nabi SAW, oleh para ulama untuk menempatkan segala hal dengan sesuai porsinya. Jadi jika kita melihat misalnya ada di antara penasehat karena satu keadaan tertentu misalnya, atau karena ada satu permasalahan tertentu yang memang harus ditanggapi dengan tegas, ya harus dengan ketegasan. Nabi SAW itu hadirin, sifat beliau adalah sangat rahmat, sangat ramah sekali, sangat lemah lembut, sangat halus. Tapi disebutkan idza du'i'a haqqullah lam yakun ahadun li ghadabi. Ketika ada pelanggaran atas hak Allah, Rasulullah sudah marah, maka enggak ada satupun yang berani berdiri untuk memberhentikan amarah Rasulullah SAW. Dia memang harus seperti itu. Ya repot. Misalnya kalau ada begal, ini begal sekali sudah ditangkap, sudah dinasihati, begal lagi, lah kok ketemu begal lagi, Pak jangan begal nggih, ya dibeleh menisan orang ini. Tidak bisa, ya harus dengan ketegasan, harus diberikan pemahaman yang baik sesuai dengan porsinya. Ibarat loh, orang dewasa dikasih jajannya anak bayi misalnya, ya tidak masuk, kasih sesuai porsinya misalnya. Atau anak bayi dikasih lontong, ya nggak bisa, harus dikasih bubur, jadi sesuai dengan porsinya tadi itu ya, jadi menempatkan sesuai tempatnya. Tapi yang masalah ini jika dengan isyarah tidak bisa, dengan lemah lembut tidak bisa, lu dengan ketegasan pun juga nggak bisa. Kata Imam Al-Haddad, bahwa minasyayatin, lu ini termasuk ciri-cirinya setan kalau kayak gini. Nah, ini maksudnya kiasan saking parahnya orang ini. Jangan sampai seperti itu, karena seorang mukmin itu adalah orang yang peka, orang yang cerdas, orang yang mampu untuk memahami, belajar memahami. Kemudian Al-Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad, beliau menganalogikan 4 golongan orang ini kalau diberi permisalan seperti hewan. Kalau yang pertama, yaitu orang yang cukup dengan isyarat, itu kalau di kalangan hewan seperti hewan yang sudah takluk, hewan yang sangat pintar sekali. Tastaghni antul jimaha atau tadribaha, maka kamu nggak perlu kamu ikat kuda tadi, apalagi kamu pukul, nggak perlu. Seperti misalnya kalau kita lihat orang-orang yang berkuda itu, apalagi dengan kuda yang sudah memiliki chemistry dengan dia, sudah memiliki ikatan. Wah, itu kalau naik
cukup kakinya saja digerakkan sedikit, tahu oh ini bakal lari, saya diminta lari. Ya, dipegang, ditahan misalnya, oh ini saya disuruh diam. Condong ke kanan, oh ini belok kanan. Condong ke kiri, belok kiri. Gak perlu ditarik-tarik kepala itu, cukup dengan isyarat. Tapi yang kedua, yaitu orang yang gak mampu dengan isyarat namun harus dengan ucapan. Ini masalud dabah allati taktafi bil khitam duna darab. Berarti ini seperti kalau di kalangan hewan itu seperti hewan yang harus ditali, nggak bisa, cukup digerakkan kaki, bablas akhirnya. Harus dengan apa namanya khitam, yaitu apa namanya pelana kuda tadi itu. Harus diarahkan secara langsung, kanan ya kanan, kiri ya kiri. Kalau jalan ya apa namanya diberikan, dihentakkan, kalau berhenti ya ditarik. Atau kalau yang nomor 3, yaitu kelompok manusia yang nggak bisa isyarat, nggak bisa ditegur halus, tapi harus ketegasan. Nah, ini kalau kalangan hewan itu seperti hewan yang nggak mampu berjalan lurus sesuai apa namanya orang yang berkendara, illa bidarbi wa zajri, kecuali kalau memang harus dengan pukulan atau cambukan. Nah, model-model kuda seperti itu, atau model-model hewan sapi misalnya, nggak bisa ya mau disuruh model kayak apa, diberi isyarat apalagi harus dipukul misalnya. Nah, itu orang seperti itu. Atau permisalan yang keempat, yaitu kalau misalnya nggak ada yang manfaat, isyarat lemah lembut, ketegasan nggak ada yang bermanfaat, itu seperti hewan yang kalau kamu kendalikan pakai tali, atau kalau kamu berikan cambukan sekalipun, justru dia bukan tambah nurut, tambah kabur hewan tersebut. Nah, ini merupakan pembagian Al-Imam Abdullah bin Al-Haddad tentang 4 daripada kriteria karakter manusia yang mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala minimal orang yang mampu memahami dengan ucapan, lebih-lebih kita cukup memahami dengan isyarah-isyarah tersebut. Dan isyarah ini maknanya luas ya? Ada isyarah dari Allah Ta'ala, ada isyarah daripada Nabi SAW, ada isyarah daripada para aulia. Nah, dan itu kita harus paham masing-masing. Misalnya kok mimpi orang soleh misalnya, nah, ini harus peka, apa ini maksudnya? Dimimpi orang tuanya, harus peka, apa ini maksudnya? Apa mungkin lama nggak baca apa namanya Yasin atau lain sebagainya. Mudah-mudahan kita dijadikan orang-orang yang soleh, amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.